Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Arnaulia, nomor absen 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Astari, absen 22 dari kelompok 5. Gabriela Yasura, nomor absen 14 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Anggara Putra, nomor absen 31 dari 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Salwa Putri, nomor absen 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalah Lakani, nomor absen 4. Bank Indonesia memegang peranan penting dalam sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai. Sebagai otoritas monitor, Bank Indonesia bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bagaimana Bank Indonesia melaksanakan tugas tersebut? Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu Bank Indonesia berkomitmen untuk senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengolahan bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Pengolahan ketiga bidang tersebut diimplementasikan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dioperasikan melalui berbagai instrumen yang sesuai dengan bidang tugas terkait. Ya, secara umum peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yaitu sebagai regulator dan fasilitator pemberian izin yang sesuai sebagai lembaga pengawas mengurangi risiko dalam sistem pembayaran dan sebagai penyelenggara. Bagaimana pelaksanaan peranan Bank Indonesia dalam mewujudkan kelancaran sistem pembayaran? Jadi, untuk mewujudkan kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki 5 peranan. Yang pertama, sebagai regulator dan fasilitator. Sebagai regulator dan fasilitator, Bank Indonesia dalam pelaksanaannya bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi perkembangan teknologi serta produk yang berkaitan dengan sistem pembayaran dengan membuat peraturan, syarat, dan sanksi yang akan mengikat penyedia layanan finansial. Yang kedua, sebagai pemberian izin yang sesuai. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bertugas untuk memberikan izin kepada lembaga-lembaga yang ingin menyediakan jasa pembayaran dalam sistem pembayaran bisnis. Sebagai contoh, beberapa perusahaan fintech seperti penyedia e-money atau e-wallet perlu mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk menyediakan alat pembayaran menggunakan kartu atau alat pembayaran uang elektronik. Yang ketiga, sebagai lembaga pengawas. Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dalam pelaksanaannya akan melakukan pengawasan untuk memastikan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat bisa berjalan dengan aman dan terhindar dari penipuan. Yang keempat adalah mengurangi risiko dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia akan mengatur prosedur serta aturan dalam sistem pembayaran guna meminimalkan risiko kecurangan selama proses transaksi. Dalam hal ini, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengatur seputar aspek teknis dan operasional sistem pembayaran, Peraturan Bank Indonesia. Yang kelima, lembaga penyelenggara Bank Indonesia berwenang untuk mengatur dan mengawasi infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan oleh lembaga seperti kartu debit, jaringan ATM, internet banking, dan lain-lain. Dalam hal ini, Bank Indonesia telah menyelenggarakan 2 sistem pembayaran, yaitu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. A. Apa saja bentuk pembayaran non-tunai era digital dan bagaimana peranan Bank Indonesia dalam pembayaran tersebut? Jawabannya adalah bentuk pembayaran non-tunai era digital dengan alat pembayaran non-tunai seperti kartu debit atau kredit, e-money, m-banking, ataupun dompet digital, dan peranan Bank Indonesia itu adalah mengumpulkan dan menganalisis data terkait dengan aktivitas pembayaran untuk memahami tren, pola, dan perkembangan dalam sistem pembayaran. Transaksi pembayaran non-tunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI RTGS, yaitu Real Time Gross Settlement, dan sistem clearing. B. Langkah apa saja yang telah digunakan Bank Indonesia dalam mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, dan andal?
Langkah yang dilakukan Bank Indonesia adalah Bank Indonesia menerapkan BI-FAST untuk menggantikan sistem clearing. BI-FAST melayani penyelesaian pembayaran secara real-time dan memberlakukan tarif lebih kecil. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sistem pembayaran yang lebih efisiensi dan cepat. Bagaimana Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran pada sistem pembayaran tunai dan non-tunai? Yang pertama adalah melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan dan jasa sistem pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Mengapa Bank Indonesia mengeluarkan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025? Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu Bank Indonesia mengeluarkan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 sebagai panduan untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital.